Mungkin masih belum banyak yang familiar dan masih khawatir tentang minum obat seumur hidup. Tapi tahu nggak sih, kalau misalnya udah operasi tiroid, justru yang serem itu adalah kalau kita nggak konsumsi obat seumur hidup. Halo guys, welcome back to May's channel. Pada video kali ini aku mau sharing tentang mungkin stigma orang yang menganggap kalau minum obat seumur hidup itu menyeramkan. Tapi di sini aku mau berbagi cerita dan berbagi pengalaman tentang konsumsi obat tiroid seumur hidup tidak semenyeramkan itu kok. Jadi kenapa kita masih harus tetap minum obat seumur hidup ketika sudah operasi tiroid atau pengangkatan tiroid? Jadi aku kasih tahu alasannya, karena tubuh kita itu punya organ tiroid dan tiroid ini fungsinya untuk memproduksi hormon. Hormon ini untuk menggerakkan metabolisme tubuh kita. Ini tuh ibarat kayak penderita diabetes juga memerlukan insulin. Nah, makanya kita harus minum obat. Obat itu sebenarnya masuk ke kategori hormon, dan itu adalah hormon manual yang kita minum supaya hormon itu bisa menggerakkan metabolisme tubuh kita. Mungkin gampangnya supaya bisa dimengerti, aku kasih analogi simple. Seperti mesin tanpa oli. Kalau misalnya mesin digerakkan tanpa oli, maka lama-kelamaan dia akan panas, meledak, rusak total. Nah, ini tuh sama, tubuh kita pun butuh hormon tiroid untuk mengatur energi, mood, bahkan detak jantung. Ini dia fakta menakutkan yang sebenarnya biasa aja. Berarti minum obat kimia seumur hidup dong. Eits, justru ini hormon sintetis yang clean dan murni. Lah, berarti jadi ketergantungan obat dong. Bukan ketergantungan, tapi ini tuh kayak kebutuhan dasar, kayak makan sama tidur loh. Udah, jangan terlalu banyak overthinking. Aslinya emang nggak semenyeramkan itu. Justru setelah aku operasi dan dosisnya yang aku minum itu udah pas, aku jadi lebih sehat, pokoknya aku jadi lebih sehat, happy, dan aku udah nggak meledak-meledak lagi moodnya, dan semakin produktif karena udah nggak secapek yang seperti aku sebelum operasi. Dikit-dikit udah capek duluan. Tapi kalau sekarang aku bisa jauh lebih normal. Dari tadi kan kita bahas tentang obat tiroidnya atau hormon nih. Jadi sekarang aku mau kasih kalian lihat kayak gimana sih obat atau hormon tiroid yang aku minum seumur hidup setiap hari ini. Tadang! Jatuh! Ini adalah levothyroxine. And then, punya aku ini dosisnya 100 microgram. Dan ini satu boxnya isi 100 tablets. Nah, awal-awalnya aku tuh masih belum terbiasa sih minum ini. Sebenarnya bukan karena obatnya itu pahit atau apa. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan rasa obatnya. Hanya saja kayak aku tuh karena saking harus minum seumur hidupnya, aku tuh jadi takut aku nggak minum gitu loh, ngerti kan? Nah, makanya tips dari aku, rajin-rajinlah bikin alarm. Nanti lama-lama akan terbiasa kok untuk tetap ingat. Jadi kayak, ini tuh udah kayak kebutuhan dasar, kayak kita kalau makan, kita ingat. Bangun pagi, ya pasti sikat gigi gitu. Jadi kayak udah terbiasa gitu, udah tersetting. Dan setiap orang itu sebenarnya punya dosisnya masing-masing. Dan ternyata punya aku itu masih oke di dosis 100 microgram. Jadi setiap orang tuh dosisnya beda-beda kayak gitu. Terus aku juga pernah tanya sama dokter aku gimana kalau misalnya aku sampai sehari lupa minum euthyrox atau levothyroxine ini. Kata dokternya nggak usah di-refill, nggak apa-apa, jadi besok tetap minum aja seperti biasa, kayak gitu. Dan surprisingly, aku memang pernah kayak lupa satu hari. Jadi efeknya gimana? Efeknya aku jadi lebih gampang capek aja sih. Terus kayaknya ada rasa kayak mau demam gitu, tapi enggak gitu loh. Hanya memang lebih lelah aja gitu. Karena mungkin nggak ada hormon yang lengkap untuk menggerakkan metabolisme tubuh gitu ya. Aku cukup panik dan nyadarnya baru malam hari gitu loh. Terus ya udah nggak apa-apa. Besok-besoknya langsung ingat terus tuh, karena alarm udah di set, bener-bener terjadwal, terschedule gitu. Terus ada keunikan nih ketika minum levothyroxine, yaitu biasa kalau kita minum obat kan setelah makan nih. Nah, kalau levothyroxine minumnya itu sebelum makan. Nah, itu dikasih jarak kayak 60 menit atau 120 menit sebelum jam makan pagi, kita itu udah harus minum levothyroxine. Kalau aku sih, pokoknya baru bangun tidur, langsung aku carinya si levothyroxine ini. Udah, habis itu sekitar jam
7.45 atau jam 8 baru aku mulai sarapan pagi. Intinya aku bangsi waktunya itu 1-2 jam kayak gitu. Kenapa harus dijeda? Karena dengan kita mengosongkan perut kita, jadinya penyerapan hormon itu akan lebih maksimal. Dan ini ada tips and tricks juga untuk minum levothyroxine. Minum levothyroxine ini nggak boleh bebarengan dengan minuman yang lain. Pokoknya hanya air putih sama si levothyroxine ini aja. Jangan barengin dengan kalsium, zat besi, kopi, teh. Entahlah apa itu, pokoknya jangan, hanya dan cukup air putih dengan levothyroxine ini aja. Nanti kalau misalnya udah 1-2 jam berakhir, baru deh makan dulu sarapan pagi, baru nanti boleh kopi dan lain-lain. Supaya nggak lupa untuk konsumsi levothyroxine, biasanya aku tuh selipkan ke beberapa pouch atau tas yang aku mungkin lebih sering pakai. Misalnya nih, aku di rumah kan ada stok, terus aku bawa juga 1 strip di tas kerja aku, kemudian aku juga selipkan sedikit, aku gunting gitu, di pouch yang biasanya aku jalan-jalan. Jadi ketika aku mungkin lupa, ya aku bisa konsumsi itu gitu. Pokoknya sebisa mungkin jangan sampai ada lupa deh, soalnya takut juga kan, soalnya ini kan kebutuhan dasar tubuh kita. Nah, setelah konsumsi levothyroxine, aku juga melakukan check up rutin, jadi untuk nge-track gitu loh, apakah memang dosisnya itu akan selalu stable di 100 micrograms. Dan intinya menurut aku minum obat itu nggak seseram itu ya, dan minum obat hormon tiroid itu bukan akhir dari hidup, melainkan awal dari hidup supaya kita bisa kerja, bisa olahraga, bisa jalan-jalan, pokoknya bisa ngapain aja sesuka kita karena ya memang tubuh udah jadi lebih sehat gitu. Oke, sekian video kali ini. Next, kalian mau aku bahas apa lagi? Yuk, komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and share ya, supaya kalian juga pada tahu. Kamsahamnida very much!